Selamat datang di media pembelajaran agama Hindu, kelas 9 interaktif dalam jaringan dengan materi Budaya Hidup Sehat dari Sudut Pandang Kitab Suci Weda. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Semoga pagi ini kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran agama Hindu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan untuk doa kita di pagi hari ini, Ibu yang akan memimpin. Nah, anak-anak silahkan mengambil sikap pada asana ataupun boleh mengambil sikap silasana. Baik, tangan amustikarana. Berdoa mulai. Om Purwajato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapasa Dastistat Tamajatam Dewasja Sarva Amartanan Sakam. Ya Tuhan, kini hambamu hadir di hadapanmu. Oh Brahma yang berselimut kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang, rahmat yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, walaupun kita masih daring, pertemuan jarak jauh, tetapi Ibu masih akan tetap menerapkan peraturan di kelas. Nah, silakan diperhatikan ya, udah Ibu share di melalui PowerPoint di grup WA kelas. Silahkan diperhatikan peraturannya ya. Peraturannya masih tetap sama ketika kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, Ibu pertegas saja. Yang pertama, anak-anak silahkan duduklah dengan rapi, buat diri kalian senyaman mungkin. Nah, dalam artian karena kalian masih di rumah, ya carilah suasana atau tempat yang bagus untuk kalian bisa menerima pelajaran dengan nyaman, senyaman-nyamannya. Kemudian yang kedua, kalian itu rapikanlah pakaian kalian walaupun masih daring ya. Ibu tidak menggunakan Zoom meeting atau Google Meet, atau yang Ibu gunakan adalah grup WA karena keterbatasan kita di sini jaringan. Jadi yang paling memungkinkan itu kita memakai WA. Nah, jadi kalian harus tetap memakai pakaian yang rapi, sopan, sesuai dengan hari seperti kalian masuk biasa. Tapi di sini Ibu permaklumi kalau misalnya pakaian sekolah kalian tidak memungkinkan kalian pakai karena suatu hal, boleh kalian memakai baju yang rapi yang ada kerahnya, bisa itu berupa batik atau endek. Ya, kemudian rambut bagi yang putri harus dikepang 2 dan tidak boleh diwarnai. Begitu juga yang laki-laki, tidak boleh berambut panjang dan tidak boleh diwarnai. Nah, jangan sekali-sekali kalian berpikir kita tidak tatap muka, bolehlah rambut saya warna pirang. Jangan, tidak boleh ya. Kemudian jangan ribut ketika guru menjelaskan atau konsentrasilah kalian pada pelajaran. Nah, Ibu mengirim PowerPoint, itu ada penjelasannya. Kalian jangan ribut, biar kalian bisa konsentrasi belajar. Ya, itulah anak-anak ya, peraturan di kelas ya. Kemudian semoga ini Ibu selalu doakan kalian, semoga Ibu jumpai kalian pada pertemuan ini. Itu kalian sehat, tetap semangat walaupun kita masih dalam situasi belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Namun, jangan karena adanya wabah penyakit membuat kita malas dan putus asa. Kalian harus tetap semangat dengan situasi pelajaran daring dan tetap menjadi anak yang pintar, anak yang hebat dan penuh dengan motivasi ya. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, seperti yang Bu bilang tadi juga, walaupun kita daring, kalian jangan hanya menyiapkan HP sama kuota saja, tapi tetap kalian siapkan alat-alat tulis demi kelancaran pembelajaran kita. Karena siapa tahu ketika pembelajaran Ibu ada hal-hal penting yang perlu kalian catat ya. Nah, baiklah, silakan kalian siapkan dulu buku tulis, buku pegangan, LKS, penggaris, pensil, pulpen,
semua sudah harus siap, biar tidak nanti ketika Bu menjelaskan kalian masih ribut, meme dije sepidole, bapak dije bukun tiange. Nah itu biar kalian sudah siap ya anak-anak ya, semoga sudah siap ya, harus sudah siap. Nah kemudian lanjut lagi. Nah sekarang walaupun tadi kita sudah berdoa, nah kita orang Bali kan percaya dengan adanya alam skala dan niskala untuk ketenangan pikiran kita dalam belajar. Nah Ibu percaya kalau kita belajar di kelas itu secara tatap muka kita kan kondusif, hanya anak-anak dan ibu. Tapi kalau di rumah kita kan ada binatang, nanti ayam-ayam yang berbunyi, ada anak kecil yang ganggu-ganggu. Nah, biar kita terlindungi, kita merasa tenang, mari kita meditasi dulu sejenak ya. Nah, meditasi kali ini Ibu akan menggunakan mantra Gayatri dan Ibu yang akan memimpin. Silahkan kalian ikuti. Percayakan bahwa di dalam mantra Gayatri itu ada kekuatan besar yang akan membuat kalian tenang ya. Ya sudah, sekarang ambil sikap yang baik. Kita akan mulai meditasinya ya. Ibu yang akan membacakan doanya ya. Silakan, siap? Ya, baiklah. Kita lanjutkan. Ambil sikap Amusti Karana. Ya. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Ya, silakan selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah merasa lebih tenang? Astungkara. Ya, kita percaya pada kekuatan doa dan mantra itu akan melindungi kita. Nah, kita lanjut lagi. Pada kesempatan hari ini Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Tetapi nanti namanya siapa Ibu panggil, kalian langsung tulis di room chat ya. Di grup WA itu kalian tulis nama kalian beserta nomor absennya ya. Cening Budi Ratnadi, Gede Budi Kawiase, Gede Mustika, Made Sendi Yasa Ratnade, Putu Nesta Karangwiguna, Kadek Ayu Suryani, Kadek Diastini, Kadek Dwi Sastrika Putri, Kadek Satria Suryawardana, Ketut Nita Widi Kartini, Komang Ayu Ratnadewi, Komang Bayu Wididharma, Komang Budi Prastiadi Gunawan, lanjut Komang Dana Juliantara, Komang Sudana Setiawan, Loh Bunga Aprilia, Loh Putu Dwi Aryani. Ya, kita sudah mengabsen. Nah, sekarang kita ke pelajaran ya anak-anak. Silahkan dilihat gambar yang Ibu kirim. Itu memori kita ya ketika masih tatap muka, ketika hari Sabtu kita pembersihan. Nah, sesuai sekali materi kita kali ini adalah tentang budaya hidup bersih dan sehat. Walaupun yang Ibu tampilkan hanya di sekolah, nanti ada banyak tempat yang bisa kita terapkan untuk budaya hidup bersih dan sehat. Nah, lanjut untuk topik kita, pembahasan kita pagi hari ini yaitu budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Nah, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, pada pertemuan kita kali ini ada pun kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu pertama, menghargai budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Kitab Suci Weda.
Yang kedua, berperilaku budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran kitab suci Weda. Kemudian yang ketiga, ya anak-anak ya, memahami budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Kemudian yang keempat, menyajikan contoh budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Nah, tadi itu adalah kompetensi dasar. Nah, sekarang indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai yaitu yang pertama, menghargai penerapan budaya hidup sehat dalam Weda. Kemudian yang kedua, menghayati contoh perilaku menghayati contoh perilaku penerapan hidup sehat sesuai kitab suci Weda. Teliti dalam mendefinisikan contoh-contoh budaya hidup sehat sesuai ajaran kitab suci Weda. Kemudian, disiplin dalam melaksanakan penerapan perilaku hidup sehat sesuai ajaran kitab suci Weda juga. Kemudian, menguraikan penerapan budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Kemudian yang selanjutnya adalah mencontohkan penerapan budaya hidup sehat dalam perspektif Weda. Kemudian mendefinisikan penerapan budaya hidup sehat sesuai kitab suci Weda. Kemudian mempraktikkan contoh penerapan budaya hidup sehat di dalam Weda, yaitu ya anak-anak ya, indikator yang ingin kita capai. Nah, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu dengan model atau melalui model project based learning, peserta didik memiliki pengetahuan tentang budaya hidup sehat sesuai ajaran agama, sesuai dengan ajaran Weda. Kemudian mempraktikkan contoh penerapan budaya hidup sehat dalam Weda. Kemudian dengan menunjukkan perilaku disiplin, bisa menghargai dan menghayati penerapan perilaku hidup sehat sesuai dengan ajaran kitab Weda. Kemudian dengan baik sehingga dapat meningkatkan serada dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nah, lanjut lagi. Nah, hidup sehat. Pengertian hidup sehat itu artinya yang pertama adalah hidup terbebas dari segala problem atau masalah, baik jasmani maupun rohani. Kemudian dalam Ayurveda, sehat itu mengandung arti harmoni tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Seimbang itu. Nah, kemudian sehat menurut WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna, yang seluruhnya baik fisik, mental, dan sosial yang bebas dari penyakit dan masalah. Ya, itu anak-anak ya. Sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang kalian kurang mengerti, silakan chat ibu di grup ya, di grup ya. Silakan ya. Ada? Ya, ibu tunggu sebentar. Oke, ya lanjut dah kalau begitu. Kemudian pengertian hidup sehat secara umum. Secara umum, sehat adalah sehat secara fisik dalam artian badan kita sempurna, kemudian sehat mental, jasmani, rohani, serta sosial. Nah, badan kita sehat, fisik kita sehat, jasmani, rohani sehat, serta hubungan sosial kita baik. Itulah yang disebut dengan orang sehat. Kemudian, salah satu penerapan dari ajaran susila adalah Trikaya Parisuda. Nah, Trikaya Parisuda itu ada yang tahu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, Tri, Kaya, dan Parisuda. Tri artinya 3, Kaya artinya perbuatan, dan Parisuda artinya disucikan. Jadi, Trikaya Parisuda itu adalah 3 macam perbuatan yang harus disucikan. Nah, bagian-bagiannya adalah manacika, artinya berpikir yang baik, wacike, berkata-kata yang baik, dan kayike artinya berbuat yang baik. Nah, lanjut lagi. Hidup sehat menurut kitab suci Weda dapat terwujud apabila kita
menerapkan Trikaya Parisuddha itu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar sekali anak-anak. Kalau kita sudah bisa berpikir baik, berpikir positif, bertingkah laku yang baik, berkata-kata yang baik, pasti jasmani dan rohani kita akan sehat ya. Ayo, sekarang kita lanjutkan lagi. Pola hidup bersih dan sehat pada aspek rohani digambarkan sebagai suatu pikiran dan akal budi yang diperoleh dari upaya kita secara terus-menerus mempelajari agama, menjalankan kehidupan spiritual. Dalam upaya menjaga kesehatan, ada 3 hal yang wajib kita kelola yang terdapat di dalam kitab Ayurveda. Yang pertama, ahara, dengan menjaga makanan. Yang kedua, wihara, memperhatikan gaya hidup. Yang ketiga, ausada, menjaga kesehatan dengan baik. Nah, kemudian di sini ada disebutkan di dalam kitab Sarasamusjaya, itu disebutkan Palaning Sangyang Weda Inaji Kinauruhaning Ayuning Sile Muang Acara, yang artinya tujuan mempelajari Weda adalah untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki perilaku dan berbagai kebiasaan hidup, tentu yang buruk ya, untuk ke yang lebih baik. Weda bukanlah hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur seluruh aspek kehidupan ya. Jadi kita percayakan sebagai Weda itulah yang menjadi tuntunan hidup kita. Kalau kita sudah pasrah, menyerahkan diri bahwa Weda adalah tuntunan hidup kita anak-anak ya, Ibu yakin kita akan selamat secara dunia dan akhirat. Ya, sampai di sini Ibu jelaskan bagaimana? Sudah paham? Astongkare, kalian sudah paham ya? Nah, baik, dari tadi Ibu sudah banyak bicara, sudah banyak menjelaskan. Mungkin kalian jenuh. Nah, pingin rileks sejenak. Nah, silakan kalian buat suasana kalian rileks gitu. Gerakkan badan atau gimana ya. Ibu kasih waktu sebentar ya. Silakan dulu. Biar nanti kita fresh lagi belajarnya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Gimana? Sudah fresh? Sudah ada semangat baru? Astongkare ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, penerapan hidup bersih dan sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hidup sehat dalam pandangan agama Hindu adalah dapat diwujudkan dengan pedoman Trikaya Parisuddha, yaitu adanya kesatuan yang harmonis antara parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Kemudian palemahan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Nah, jadi kita harus menjaga hubungan yang baik dengan Sang Widi karena beliau adalah pencipta kita, rajin berdoa, rajin sembahyang. Pawongan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, saling asah, asih, dan saling asuh. Kemudian dengan alam, kita juga harus menjaga hubungan yang baik. Peliharalah alam dengan baik, alam akan memberi kehidupan yang lebih baik kepada kita. Kalau kita merusak alam, alam pun akan merusak kita dengan cara tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, bagian-bagian hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Di manakah? Nah, di manakah kita terapkan hidup sehat? Yang pertama itu di lingkungan keluarga, di sekolah, di tempat ibadah, di tempat umum, dan di tempat pelayanan umum. Ya, nah sekarang Ibu akan jelaskan satu-satu. Penerapan hidup bersih dan sehat di rumah adalah upaya memberdayakan anggota keluarga agar sadar dan mampu mempraktikkan, menerapkan hidup bersih dan sehat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman serta berperan aktif di dalam gerakan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, penerapan hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu merupakan perilaku untuk memberdayakan warga sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, semua stakeholder sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang dengan baik, harmonis sehingga dapat
menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jika badan sehat, menerima pelajaran dengan baik, Bapak Ibu guru semangat, tentu hasil belajar kalian akan meningkat ketimbang kalau kalian belajar dalam keadaan sakit-sakitan. Nah, yang ketiga, penerapan hidup bersih dan sehat di tempat ibadah. Yuk, kita agama Hindu. Dikenal sekali setiap habis beribadah, setiap habis sembahyang. Sampah itu banyak sekali. Nah, di sanalah kita harus bersihkan. Nah, di sini budaya hidup sehat dan bersih, ya kita ambil contohnya di pura, adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku umat Hindu dalam melakukan budaya hidup sehat dan bersih dan terciptanya lingkungan pura yang bersih, sehat serta asri. Nah, kemudian yang keempat, penerapan hidup bersih dan sehat di pelayanan umum. Nah, contohnya di sini adalah rumah sakit. Budaya hidup sehat di tempat pelayanan umum, rumah sakit, merupakan upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung, dan petugas agar tahu dan mampu untuk mempraktikkan budaya hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif di dalam mewujudkan fasilitas pelayanan, kesehatan, dan mencegah penularan penyakit di fasilitas umum. Nah, itu anak-anak ya. Nah, kemudian yang kelima Ibu jelaskan budaya hidup sehat di tempat umum. Nah, tempat umum di sini misalnya apa ya contohnya? Tempat umum. Nah, seperti mall ya. Budaya hidup sehat di tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat, pengunjung, dan pengelola tempat umum agar tahu dan mau serta mampu mempraktikkan budaya hidup sehat dan berperan aktif di dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat. Tempat umum itu adalah milik kita bersama. Nah, jika bersih milik kita, kita pun juga harus wajib untuk ikut menjaga kebersihannya. Nah, lanjut lagi anak-anak. Tadi kita sudah banyak bicara hidup sehat, hidup bersih. Nah, sekarang kita juga harus tahu pengertian sakit. Apa sih itu sakit? Nah, tapi Ibu yakin di dalam bayangan kalian pasti sudah terbayang sakit itu dalam keadaan tidak menyenangkan gitu. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Ya, seperti sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Sakit adalah suatu keadaan tidak seimbang dari kondisi normal tubuh manusia, diantaranya sistem biologis dan kondisi penyesuaian tubuh itu sendiri. Macam-macam sakit kepala, sakit gigi, itu banyak sekali ya. Dengan menerapkan budaya hidup sehat dan bersih, Bu yakin kita akan terhindar dari sakit. Nah, lanjut lagi ya. Budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda itu terdapat dalam Ayurveda. Adalah sebuah kitab suci umat Hindu yang mengajarkan tentang pengobatan, yaitu tentang teknik operasi, tanaman obat, terapi aroma, terapi warna, dan gaya hidup sehat. Nah, kemudian lanjut lagi. Bagaimana upaya kita menjaga kesehatan? Ya, dengan cara seperti Ibu sebutkan tadi, ahara, makanan yang berguna. Makanlah makanan yang bisa memperpanjang hidup, mensucikan atma, kemudian memberi kekuatan fisik, menjaga kesehatan kalian, memberi rasa bahagia, memuaskan, dan meningkatkan status kehidupan. Nah, lanjut lagi, manfaat upaya. Bagaimana upaya kita menjaga hidup sehat dalam Ayurveda? Nah, itu ada lagi yang kedua yaitu wihara, yaitu berperilaku wajar, tidak bergadang, tidak terlambat makan, tidak menahan hajat atau buang air terlalu berlebihan, dan tidur berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ausada, yaitu secara teratur minum jamu yang terbuat dari tumbuhan herbal, berolahraga yang teratur, melakukan yoga asana. Sudahkah kalian lakukan? Ya, astongkara sudah ya. Tapi itu semua jangan kalian lakukan berlebihan. Lakukan secara sederhana dan seperlunya. Nah, lanjut lagi ya. Manfaat. Nah, hidup sehat tentu ada manfaatnya. Kalau yang sakit-sakitan baru tidak ada manfaat, yang ada susah. Nah, manfaat hidup sehat yaitu jaga kesehatan tubuh dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Kalau kita sehat, tentu kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kemudian, mendapat kesehatan rohani, mental, dan psikologis yang stabil dan sehat. Astungkara, kita semua merasakan itu. Nah, cara menjaga hidup sehat gampang. Olahragalah secara rutin, tapi jangan berlebihan. Makan yang bergizi,
Selalu berpikir positif, menjauhi stres, tidak merokok, tidak minum minuman keras, serta istirahatlah yang cukup. Ya, itu ya anak-anak ya. Ibu sudah panjang lebar menjelaskan materi kita pagi ini. Nah, di sini dapat Ibu simpulkan. Dari penjelasan itu dapat Ibu simpulkan. Nah, pada pembelajaran kita pagi ini sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, dan kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat menurut kitab suci Weda dengan cara ahara, wihara, dan ausada. Kemudian kita harus menerapkan hidup sehat di rumah, sekolah, di masyarakat, di tempat umum, dan di tempat pelayanan umum. Nah, itulah kesimpulannya materi kita pagi ini. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang budaya hidup bersih dan sehat dan juga penjelasan Ibu, di sini Ibu kasih kalian ada 5 soal latihan ya. Itu 5 soal isi, silahkan kalian jawab. Nah, Ibu harapkan kalian menjawab ini kalian kumpul pada pertemuan kita minggu depan. Tidak boleh telat, harus dikumpul dengan tepat waktu ya. Ibu rasa kalau kalian memperhatikan dengan baik penjelasan Ibu, gampang ini dijawab ya. Nah, kemudian untuk minggu depan, biar ada bahan untuk kalian pelajari itu, minggu depan kita akan membahas tentang penerapan hidup sehat. Nah, silakan itu ada di buku paketnya halaman 57, buku paket agamanya. Silakan dibaca-baca, dipahami, nanti minggu depan Ibu menjelaskan, gampang lah kalian ya. Nah, selanjutnya, seluruh rangkaian pelajaran kita sudah kita lakukan hari ini, dan di awal kita sudah berdoa. Nah, sekarang di akhir pelajaran kita pun harus tutup dengan doa sebagai ucapan terima kasih kita. Nah, untuk doa kita kali ini tetap ya masih Ibu yang pimpin. Silahkan kalian rapikan dulu alat-alat tulisnya, pulpen, buku, semuanya dirapikan, ditaruh dulu pada tempat yang bagus. Setelah itu silahkan kalian duduk dengan rapi, ambil sikap amustikarana, pejamkan mata. Ya, yuk kita berdoa yuk menutupi mengakhiri pelajaran dengan tenang dan senang. Ya, berdoa mulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajimani Watu Dinanam Awiyawantu. Ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba-Mu ini selama-lamanya. Ya, berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat, dengan ceria dan begitu antusias. Nah, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Jangan pernah pudar semangatnya untuk belajar walaupun dalam pandemi ini ya. Silahkan kalian tetap belajar, tetap menjadi anak pintar, tetap menjadi anak sehat, kebanggaan orang tua. Ya udah anak-anak, pertemuan kita kali ini Ibu akhiri dengan Ibu akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa minggu depan.